Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Badrayanti Wulandari, Saya Aksafani, peserta Latsar Pusdiklat PSDM Angkatan 2 2021, kelas D kelompok 1. berbicara mengenai kondisi negara Indonesia. Kondisi Indonesia saat ini sedang dalam fase berjuang. Berjuang melawan pandemi. Berjuang melawan musuh yang tak nyata namun dampaknya sangatlah nampak. Tidak hanya dari sisi kesehatan, melainkan juga dari sisi ekonomi. Belakangan ini tingkat infeksi COVID-19 sangat meningkat, mengharuskan pemerintah untuk kembali mengambil langkah tegas, menerapkan PPKM darurat selama kurang lebih 2 minggu, guna mencegah melonjaknya kasus penularan virus COVID-19 ini. Para pengusaha, pedagang, mulai dari yang mikro hingga yang makro, semua merasakan dampaknya. Kebijakan yang diambil memang tidak mudah dan berat, namun harus kita perjuangkan. Di sisi lain, dari bidang sosial tepatnya, kita masih melihat adanya tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum elit politik, di mana mereka mengambil manfaat untuk kepentingan pribadi di tengah situasi yang sedang krisis ini. Ya, bantuan sosial untuk dibagikan ke masyarakat dikorupsi. Kurang jahat apalagi orang seperti ini. Di mana letak peri kemanusiaan mereka? Sangat miris, bukan? Indonesia memiliki visi untuk tahun 2045 yang secara keseluruhan berisi tentang mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik dan merata dengan kualitas manusia yang lebih tinggi. Ekonomi Indonesia yang meningkat menjadi negara maju dan salah satu dari 5 kekuatan ekonomi terbesar dunia, serta pemerataan yang berkeadilan di semua bidang pembangunan dalam bingkai NKRI yang berdaulat dan demokrasi. Dalam mencapai visi tersebut, Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Desember 2015 menyampaikan gambaran Indonesia 70 tahun kedua Indonesia Merdeka ke dalam Impian Indonesia 2015-2085, yaitu yang pertama, sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia. Yang kedua, masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Yang ketiga, Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia. Yang keempat, masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi. Dan yang kelima, terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Yang keenam, Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia. Lantas, bagaimana relevansi kondisi Indonesia dengan ketujuh impian tersebut? Seperti yang kita ketahui, saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga sektor perekonomian, industri, dan lainnya. Sehingga idealnya saat ini Indonesia harus mampu melawan pandemi atau setidaknya tidak kewalahan melawan COVID-19. Terlepas dari keadaan saat ini, 7 impian tersebut sudah menggambarkan apa yang Indonesia dan masyarakatnya harapkan dalam beberapa dekade ke depan. Adapun strategi yang dapat dilakukan dalam mencapai impian Indonesia yang ideal yaitu meningkatkan akses bagi seluruh penduduk dan berbagai golongan usia, kelompok sosial, ekonomi, serta penduduk di seluruh wilayah Indonesia terhadap pelayanan kesehatan yang baik, bermutu, dan merata. Yang kedua, peningkatan akses dan partisipasi pendidikan serta pemerataan layanan pendidikan. Yang ketiga yaitu memberikan KPK wewenang penuh untuk melaksanakan pemberantasan korupsi tanpa bergantung dengan pihak manapun. Yang keempat, meningkatkan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan akses kegiatan ekonomi produktif masyarakat untuk pemerataan pembangunan. Dan yang kelima yaitu mendukung terus usaha mikro, kecil, dan menengah. Sekian, terima kasih.